Siapa yang proksi Amerika, siapa yang proksi Cina? Jadi 2024 nanti ketegangan politik Indonesia akan tumbuh bersamaan dengan ketegangan politik di Indo-Pasifik. Apa? Yang teriak pasti anak muda tuh. Oke. Politik itu ada dua momentum. Momentum mengisi otak. Dan momentum mengumpulkan suara. Ini momentum mengisi otak. Saya akan ada di situ dulu ya. Oke. Pertanyaan pertama, kenapa saya diundang di sini? Kenapa saya diundang oleh Partai Umat yang identitasnya adalah Islam? Apa karena saya Islam? Saya diundang karena saya punya otak. Dan itu kapital pertama yang diberikan oleh Tuhan pada manusia, otak. Saya nggak suka diatur-atur karena saya mau ngatur hari ini. Jadi terima kasih saya diundang. Kenapa Amin tahu saya punya otak, Edo tahu saya punya otak. Ada banyak anak muda yang saya temui di daerah dan menitip salam pada Pak Amin, pada Edo yang muda. Jadi selain Muslim, selain Islam, ada identitas tambahan, itu partai muda. Maka saya usulkan ada tagline, yang muda yang berumat. Umat artinya memihak rakyat. Dasarnya itu. Tanpa umat, republik tamat. Itu yang disebut politik identitas. Jadi resmikan saja bahwa partai ini berbasis identitas. Supaya ada pembeda. Umat yang berotak. Otak pasti ngundang otak. Dengkul ngundang dengkul. Nanti ada partai yang mulai nyinyir. Rocky Gerung non-muslim ngomong di partai muslim. Itu artinya partai dengkul karena takut mengundang saya. It's okay. Saya non-muslim, tapi saya akan berkampanye untuk partai umat. Kita akan kampanye dengan argumen, bukan dengan sentimen. Hal yang keliru di dalam pandangan Pak Jokowi, saya hanya meneruskan kekeliruan yang dideteksi oleh Pak Amin. Itu menganggap bahwa politik identitas itu buruk. Yang kacau penggunaan kata politik identitas. Identitas itu adalah definisi antropologi. Setiap manusia tumbuh di dalam identitas. Dalam politik, sesuatu itu berubah menjadi identitas kalau dia direkognisi, diakui. Karena itu sebetulnya istilah dalam ilmu politik bukan politics of identity, tapi politics of recognition. Islam direkognisi bukan karena jumlahnya yang memang secara antropologi banyak, tapi peran historisnya, itu dasarnya tuh. PDIP direkognisi bukan karena jaketnya merah, tapi karena peran historis Soekarno. Dan sekarang Soekarno itu peran historisnya dikerdilkan sekedar sebagai nama sebuah keluarga. Itu kritik saya. Soekarno itu nama bangsa, bukan nama keluarga. Apakah Soekarno pernah mendorong politik Islam? Yes. Tak mungkin negeri ini, kata Bung Karno, ditumbuhkan tanpa partisipasi real dari majority, yaitu Islam. Seluruh tradisi berpikir bangsa ini dihasilkan oleh percakapan berbasis argumentasi. Sekarang argumen itu mau dihilangkan dengan mendorong orang untuk masuk di dalam kecurigaan identitas. Justru di dalam identitas itu ada percakapan. Bayangkan kalau kita nggak punya identitas, kita bercakap-cakap dengan diri sendiri. Jadi saya ulangi bahwa resmikan bahwa
identitas itu diperlukan untuk membuka percakapan. Yang nggak mau bercakap-cakap memang nggak punya otak. Slogan NKRI harga mati, merdeka, hal-hal semacam itu yang saya ingin ubah di dalam cara kita berpolitik. Saya masuk pada keadaan hari ini, itu tema hari ini. Gelagat penundaan pemilu, gelagat penundaan pemilu. Tadi saya baca berita dari pagi, sudah 60% dari kepala daerah, bupati, wali kota diangkat oleh presiden melalui Menteri Dalam Negeri. Sudah 60%. Di Jawa udah 80%, di Indonesia sudah 60%. Apa artinya? Pejabat daerah diangkat oleh presiden di tahun pemilu. Itu masalahnya. Diangkat berapa lama? PLT itu 2,5 tahun. 2,5 tahun itu separuh dari tahun pemilu. Alasannya apa? Sementara, kedaruratan. Mana ada darurat setengah dari tahun pemilu. Pelaksana tugas. Sementara oke, 2 minggu oke, 2 bulan oke. Ini 2,5 tahun tanpa legitimasi. Apa nggak bangke itu? Jadi itu adalah peralatan presiden untuk mengendalikan pemilu. Belum mulai dia udah menang, dia udah menguasai 60% seluruh Indonesia melalui aparat yang dia angkat tanpa dipilih rakyat. Di Jawa 80% itu. Jadi kalau pemilu mau ditunda, peralatannya udah ada. Gubernur, bupati datang ke daerah, bujuk rakyat. Ini karena kesulitan ekonomi, maka kita mau tunda, dikumpulin di alun-alun. Tapi supaya kalian tidak kecewa, kami bawain BLT. Nah itu, nenteng goodie bag, tas dibagi-bagi. Tapi kita tunda dulu pemilu ya. Apa fungsi PLT? Bagi-bagi BLT. Buat membujuk rakyat untuk menunda pemilu. Kalau pemilu akhirnya harus dijalankan karena desakan moralitas demokrasi, dia juga siap. Karena dia udah punya 60% seluruh Indonesia, 80% pejabat di Jawa. Jadi lengkaplah kemaksiatan politik istana. Tapi partai ini didirikan dengan misi perubahan dan diucapkan dari dalam batin. PLT itu dia mangut-mangut di depan tuannya yang mengangkat dia. Legitimasi partai ini didasarkan pada kebatinan manusia untuk menghasilkan keadilan. Itu kuat sekali fondasinya itu. PLT dasarnya adalah feodalisme. Dasarnya adalah upaya untuk membujuk oposisi supaya jangan berkumpul di satu tempat. Jadi saya ingin ada kepastian bahwa isu keadilan yang tadi diuraikan cermat oleh Mbak Kusnul harus kita breakdown sebagai isu politik sampai ke tingkat dasar. Tadi malam saya masih ada di kaki Gunung Gede, bertemu dengan petani yang resah karena akan ada eksplorasi panas bumi di Gunung Gede. Itu gunung tempat saya setiap minggu saya ada di situ, naik ke puncak Gede, turun lagi tuh. Jadi kemarin saya datang untuk membela hak rakyat itu supaya tidak digusur oleh sebuah korporasi besar. Rakyat kepala desa di situ tamat SD, dia bilang begini ke saya, Bang, kalau saya posting foto kecil melalui HP saya, seseorang yang sedang mengukur tanah rakyat dan kita kenal orang itu siapa, bakal kena undang-undang ITE enggak? Pertanyaan rakyat kecil yang cemas dengan keadaan politik. Dia paham bahwa dia dengan mudah
ditangkap dengan tuduhan menyebarkan kebencian. Padahal dia cuma mau foto seseorang, mungkin dia petugas yang sedang mengukur tanah rakyat yang tidak digusur, yang sedang menancapkan alat untuk mencari panas bumi. Ada kecemasan tanpa ada sosialisasi. Jadi Anda lihat bahwa negara itu beroperasi bahkan sampai ke pinggir gunung gede yang nggak mungkin didatangi oleh menteri siapapun. Tapi publik merasa cemas. We are living in the republic of fear. Kita lagi hidup di dalam republik kecemasan. Nah, kita mau batalkan psikologi itu, sebab sekali orang merasa cemas, dia akan dituntun oleh kegelisahan untuk menusuk siapa di kotak pemilu. Partai umat harus beroperasi untuk menghalangi kecemasan publik itu, yang bisa membatalkan pemilu justru. Kalau kita lihat keadaan ekonomi sekarang, semua data yang diucapkan oleh presiden, oleh menteri-menteri itu omong kosong. Karena menyembunyikan hal yang mendasar, yaitu kekayaan yang dirampas. Coba kita lihat data kecil. Di zaman Pak Harto memberi konsesi hutan, tambang segala macam pada oligarki pada waktu itu. Tetapi Pak Harto pastikan 35% dari rampasan, rampokan, gerukan, ekstraktif dinasti balik ke negara. Zaman Orde Baru 35% kekayaan negara balik ke kas negara. Zaman SBY turun tinggal 25-28% yang balik ke negara. Artinya oligarki menghisap lebih banyak dari yang dia berikan. Zaman Pak Harto 35%, zaman SBY 28%. Zaman Pak Jokowi tinggal 8% yang balik. Apa nggak kurang ajar? Itu keadaan real di kita. Berita kemarin, tahun 2022 kemarin ada 1 juta PHK. Kalau satu orang menanggung 4 orang, artinya ada 4 juta pengangguran baru. Sementara data perkawinan kita di tahun 2022 ada 2 juta perkawinan. Masih berantakan perkawinannya. Begitu kawin, pasangannya di PHK, bubar perkawinan. It's logiknya begitu. Pada waktu itu Pak Jokowi bilang kita gembira karena masih ada orang yang kawin, 2 juta orang kawin, ada 4 juta bayi yang akan dilahirkan, itu bonus demografi. Di mana ada bonus demografi, orang melahirkan dalam kesulitan ekonomi, bayi itu pasti sengsara. Selamat datang Pak Gadot, langsung naik ke panggung. Iya. Ya, sebelum dilanjutkan Mas Rocky, kita ucapkan selamat datang kepada Bapak kita, Pak Gatot Nurmantio, nanti akan mengisi sesi setelah ini. Lanjut. Oke. Oke. Saya lanjut ya. Saya bilang tadi, ini momentum mengisi otak. Nanti momentum untuk cari suara, denger aja dulu. Saya terangkan tadi soal keadaan di dalam negeri dan kecemasan kita membayangkan masa depan. Kecemasan membayangkan masa depan. Kemarin saya bicara dengan seorang anak muda dari Papua. Saya tahu kalian mengalami kesulitan kan? Yaitu kesulitan untuk merdeka. Begitu wacana yang berkembang di Papua sekarang.
merdeka, kesulitan terakhir bangsa itu yang adalah sahabat kita, kesulitan untuk merdeka. Jadi bayangkan ucapan pemisahan diri, secesionism tumbuh di mana-mana. Kalau Papua kita udah tahu dari 20 tahun lalu. Bupati Meranti juga mau merdeka. Bupati Halmahera juga kasih sinyal begitu. Karena kesel, kata Pak Jokowi, merdeka, Ternate Utara melebihi pertumbuhan ekonomi seluruh dunia, tumbuh 23%. Si bupati itu bilang, ini orang bodoh apa yang ngomong begitu? Karena dia ngomong tentang agregat, padahal yang numbuh cuma 4 orang yang menguasai nikel batubara di situ. Jadi presiden selalu mengambil data makro yang sifatnya agregatif tanpa melihat disparitas. Disparitasnya tadi ditunjukkan oleh Kusnul. Jadi kita ada di dalam pembohongan statistik. Itu yang terjadi di kita. Semua ini mau kita katakan supaya diberitakan pada rakyat bahwa penipuan negara terhadap rakyat sangat sistematis itu. Sekarang kita kaitkan tadi pembicaraan tentang Papua yang punya memori yang lain tentang otonomi itu. Kalau kita deteksi ada diplomasi di Indo-Pasifik, Panglima Gabungan Amerika, Menteri Luar Negeri bolak-balik mampir di Singapura, nyisir ke Melanesia, turun ke Solomon, pergi ke New Zealand, berhenti di Australia, naik ke Jepang untuk mengkanvassing siapa yang proksi Amerika, siapa yang proksi Cina. Jadi 2024 nanti ketegangan politik Indonesia akan tumbuh bersamaan dengan ketegangan politik di Indo-Pasifik yang jarang dibicarakan orang. Australia kemarin menurunkan semua CCTV di seluruh negeri itu buatan Cina. Australia mencopot semua CCTV buatan Cina karena diteliti bahwa di situ disimpan chips intelijen. Di kita di sini mainan anak-anak itu bahkan ada di bawah meja ketua-ketua partai. Dengan energi 0,0002 watt dari mainan itu diupload informasi. Jadi negeri ini rentan dipermainkan oleh transaksi proksi politik global. Nah sekali lagi, kalau kita balik pada apa sebetulnya yang diniatkan oleh Partai Umat, yaitu kebersihan politik, dan figurisasi itu ada pada Pak Amin. Kalau partai ini berbau busuk, korup, nggak mungkin saya datang. Kalau partai ini wirawiri di koalisi, pasti saya semprot. Koalisi yang dari awal dimaksudkan untuk membelah rakyat. Hari ini koalisi, besok konferensi pers untuk membentuk koalisi baru. Apain coba? Jadi keteguhan sebuah partai, dan dia tahu identitas dia, dan dia tahu misinya, dan dia tahu arahnya, dan dia tahu timingnya. Saya tahu teman-teman di sini datang dari tradisi akademis, basisnya Muhammadiyah. Saya udah kasih kuliah kira-kira separuh Universitas Muhammadiyah, yang 180 universitas itu. Sebagian besar sudah datang di situ. Itu yang namanya captive market politik, yaitu the intellectual. Era itu yang kita tunggu. Dan kalau Muhammadiyah berhenti berpikir, IQ bangsa ini jatuh, drop.
mau terangkan ini sebagai potensi kita untuk mengkader negeri ini dengan kekuatan intelek. Muhammadiyah punya rumah sakit. Kalau separuh dari dokter Muhammadiyah berhenti beroperasi, bekerja, infeksi naik 20%. Ya faktanya begitu. Muhammadiyah diajarkan tertib akuntansi. Saya mau katakan, saya mau hubungkan itu dengan kenapa orang melihat Partai Umat itu partai yang berpikir, partai yang tertib profesionalnya. Itu yang mesti dimajukan sebagai tema untuk mengatasi kedunguan yang diucapkan oleh istana sebagai politik identitas. Ke dasarnya kan, kalau pengurus Partai Muhammadiyah IQ-nya saya kumpulkan, saya tukar tambah dengan IQ di DPR di Senayan, masih ada kembalian ke sini. Jadi saya kunci aja bahwa kita sedang menghidupkan politik yang basisnya adalah pikiran, karena itu yang tidak ada selama 7 tahun ini. Politik yang basisnya adalah pikiran. Dan saya percaya bahwa kecerdikan dan kecerdasan Partai Umat akan menggemparkan politik di 2024. Yang itu sekali lagi, lakukan konsolidasi dan koalisi akal sehat terutama dari teman-teman yang muda. Ucapkan sekali lagi bahwa yang muda yang berumat. Ulang, yang muda yang berumat. Yang muda. Yang kedua, tanpa umat republik tamat. Tanpa umat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.